Oke, baik semuanya, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya, Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Dan malam hari ini, seperti tadi yang sudah saya katakan, sebelum kita memulai video tadi, ada tips dari Dokter Winda mengenai manfaat flavanol untuk kesehatan jantung. Nah, nanti tentunya sesuai dengan topik kita malam hari ini, yaitu cocoa flavanol untuk kesehatan jantung. Nanti Dokter Winda akan menyampaikan apa saja sih manfaatnya ya. Dan pastikan Bapak Ibu jangan sampai keluar sebelum acara seminar kesehatannya selesai karena nanti akan ada satu orang yang beruntung akan mendapatkan satu box Cocoa Flavanol original ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan nanti seperti biasa, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat dan kolom pertanyaan akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung panggil saja pembicara kita yang cantik ya, Dokter Winda. Halo, Halo. halo. Oke, Dok. Materinya malam hari ini mengenai manfaat flavanol untuk kesehatan jantung ya, Dok Ya, ya. Masih sama seperti topik hari Selasa offline kemarin. Kalau begitu saya langsung tampilkan slide-nya ya, Dok. oke. Oke, baik. Sudah muncul? Silakan, Dokter Winda. Thank you, Di. Selamat malam, selamat pagi, teman-teman FHI-ku tersayang. Gimana? Pagi. Pagi, selamat pagi, ya. Iya. Sehat kan semuanya kan? Iya, sehat-sehat lah ya semuanya kita. Terus juga apa namanya? Lagi pada hujan kan nih di rumah? Atau mungkin lagi pada di jalan? Soalnya saya di sini kebetulan di rumah, tapi hujannya deras sekali ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih di jalan, hati-hati di jalan, hati-hati nyetirnya, baik mobil kayak motor kayak pokoknya hati-hati ya, supaya bisa segera sampai di rumah. Nah, sambil menunggu hujan mungkin lagi berteduh ya kan, saya temenin nih sambil cerita-cerita sambil menambah pengetahuan kita. Kali ini adalah tentang jantung. Why saya bawain soal ini? Soalnya selama liburan kemarin, liburan kita yang lumayan panjang kemarin itu ya, saya lumayan banyak mendengar berita duka cita yang aduh sedih banget nih. Itu soalnya berita duka citanya tuh masih di kalangan keluarga juga, bahkan ada yang memang benar-benar keluarga kandung saya juga gitu ya. Banyak banget yang meninggal karena penyakit jantung. Aduh, sedih banget. Kayaknya rasanya seperti reminder lagi ya buat kita kalau ternyata penyakit jantung itu tetap masih menjadi penyakit yang paling sering menyebabkan kematian, termasuk di Indonesia gitu ya. Walaupun mungkin beberapa belakangan terakhir itu kita dengarnya adalah COVID, tapi itu cuma musiman ya. Faktanya yang masih terus membayangi kita bertahun-tahun tetap aja jantung. Kalau nggak jantung, stroke ya, itu aja lagi ya. Makanya kita penting banget nih untuk mengingatkan kembali, refresh lagi tentang penyakit ini supaya kita awas dan juga bisa mencegah kejadian ini ya. Yuk kita bahas slide. Kalau kita ngomongin penyakit jantung, sebenarnya penyakit jantung ada banyak ya, ada banyak banget. Tapi nggak mungkin lah saya bahas semuanya. Saya bahas yang paling populernya ya, yaitu penyakit jantung koroner namanya. Penyakit jantung koroner inilah yang teman-teman paling banyak familiar biasanya ya. Di sini ya penyakit jantung koroner itu dia di mana suatu kondisi yang di mana terjadi penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner yang di jantung. Nah, jadi di jantung kita sendiri pun itu ada pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung kita sendiri supaya dia itu bisa punya tenaga untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kebayang ya? Nah, sekarang kebayang dong kalau sampai pembuluh darah itu malah yang tersumbat. Sehingga aliran darahnya malah jadi nggak bisa masuk ke jantung itu sendiri untuk memberi makan, memberikan tenaga kepada si jantung supaya dia bisa kuat memompa. Ini bisa bahaya makanya ya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena dinding pembuluh
pembuluh darahnya itu mengalami kerusakan yang diikuti oleh penebalan dan juga kekakuan pembuluh darah. Slide. Nah, kalau ngomongin statistik seperti saya katakan ya, mau di dunia kayak mau di Indonesia kayak ya, masih tetap aja dari dulu sampai sekarang masih ya yang menjadi penyebab kematian tertinggi tetap yang itu aja. Kalau nggak penyakit jantung, stroke, atau enggak kanker ya atau diabetes itu aja ganti-gantian doang, tapi memang selalu biasanya penyakit pertama dan kedua itu selalu jantung dan stroke, ganti-gantian doang penyakit 1 dan 2-nya ya, makanya kita tetap harus awas. Slide lagi. Nah, penyakit jantung sendiri juga dia kelewatan. Penyakit jantung sendiri itu dia sebenarnya dibagi lagi nanti ya. Yang pertama itu yang biasanya kita lebih familiar itu namanya angina pectoris. Ini tuh dia iskemia otot jantung. Jadi kondisinya itu dia baru menyempit. Nah, kalau teman-teman pernah dengar, ya nih aku pasang ring karena penyempitannya udah 90%, 80%, 70%. Nah, itu namanya angina pectoris ya, iskemia otot jantung. Nah, tapi ada juga nanti yang lebih berat itu namanya serangan jantung. Ya, kalau serangan jantung itu yang sudah terjadi itu justru namanya adalah infark miokardnya. Nanti saya akan jelaskan lebih di belakang ya. Slide. Nah, inilah nanti proses yang terjadi di pembuluh darah kita. Awalnya kita semua pada dasarnya sebenarnya itu terlahir dengan pembuluh darah yang bersih, normal. Ibaratnya itu kayak pipa baru, itu masih licin. Ya, belum ada kotornya, belum ada karatnya, belum ada plaknya, ya masih bersih. Ya, terus nanti seiring dengan berjalannya waktu, itu plak itu akan makin lama sudah mulai menempel sedikit demi sedikit seiring dengan gaya hidup ya. Bertambahnya usia, berubah juga gaya hidup ya kan. Kita mulai makan yang aneh-aneh, kita mungkin mulai merokok, kita mulai terpapar dengan radikal bebas dan segala macam. Ini membuat plak-plak pada pembuluh darah makin lama makin menebal. Yang awalnya kita tidak ada gejalanya sama sekali, ya tidak ada keluhan klinis, nanti baru lama-lama kalau sudah semakin tebal, itu sudah mulai timbul. Tapi biasanya pun gejala klinisnya masih yang ringan dulu nih, belum langsung berat-berat. Mulai dari ringan-ringan, seperti masih kita kayak ibarat itu ngerasain pegal-pegal ya, terus kesemutan, terus kram. Nah, itu biasanya ringan-ringan dulu. Nah, nanti sudah semakin berat, apalagi kalau posisi plaknya adanya justru di jantung. Nah, ini kita udah mulai nih ngerasain nih nyeri. Kalau umpamanya naik tangga sudah mulai sesak. Nah, ini harus hati-hati. Itu artinya kita sudah mulai ada penjempitan pembuluh darah. Dan ini kalau saya dia pecah, ya pecah dan tersumbat, ini bisa mengakibatkan yang lebih fatal, ya. Nanti akan tergantung lokasinya ada di mana. Kalau di jantung itu jadi serangan jantung, kalau di otak bisa jadi stroke, ya. Slide. Nah, siapa aja sih yang beresiko, ya punya resiko untuk terkena penyakit jantung koroner ini? Pertama adalah mereka-mereka yang hipertensi. Bukan berarti kalau kita tensinya normal atau cenderung rendah kita nggak punya faktor resiko, bukan. Resiko kita lebih kecil. Tapi kalau kita punya hipertensi, resiko kita lebih besar, ya. Nah, di sini kalau umpamanya yang punya hipertensi, itu tuh dia bisa punya resiko 5 kali lebih besar dibandingkan mereka yang tidak hipertensi. Apalagi kalau dia sudah hipertensi, ditambah lagi diabetes lagi. Nah, ini tambahan dikali 2 kali lipat lagi. Jadi 10 kali lebih beresiko dibandingkan mereka yang tidak ada hipertensi dan tidak ada diabetes melitusnya. Lalu tentunya yang punya kolesterol tinggi. Pastilah ya, karena kan tadi ya, penyakit jantung koroner ini kan terjadi karena adanya sumbatan, adanya plak. Nah, plak itu dari mana? Dari kolesterol, ya. Lebih tepatnya adalah kolesterol LDL atau yang bisa kita bilang kolesterol jahat, karena sifatnya adalah nempel di dinding pembuluh darah. Sedangkan kalau yang HDL atau kita bilang kolesterol baik, itu justru sifatnya protektif, gitu ya. Makanya kenapa kalau teman-teman cek darah
Kalau HDL-nya rendah, itu juga kurang bagus. Kenapa? Berarti pertahanannya, perlindungannya terhadap kolesterol juga menurun ya. Jadi memang kita juga tidak hanya sekedar menurunkan LDL, tapi juga kalau bisa meningkatkan HDL-nya juga. Slide. Nah, terus habis itu yang merokok juga nih resiko. Nah, biasanya ini kalau umpamanya dia bilang merokok itu resiko penyakit jantung koroner, lo langsung defensif nih. Ya memang rokok itu nggak langsung bikin kita jadi kena penyakit jantung koroner. Memang enggak. Itu secara tidak langsung ya. Jadi kalau kita merokok, teman-teman, radikal bebas dari rokok tersebut itu sifatnya merusak kadar HDL atau kolesterol baik kita. Nah, padahal tadi HDL perannya apa? Dia melindungi ya kan, jadi sama aja nih dengan kita merokok, kita menurunkan perlindungan kita terhadap penempelan plak kolesterol. Makanya kalau kita merokok semakin apalagi makin berat gitu, kita merokok yang makin banyak ya, dan kita sudah merokok lama, itu resikonya jadi makin tinggi untuk terkena penyakit jantung koroner. Lalu tentu juga diabetes. Ya, seperti biasa ya, diabetes kan adalah ibu dari segala penyakit, ya kan? Nah, diabetes juga sama ya. Diabetes ini juga dia bisa meningkatkan resiko kita terkena penyakit jantung koroner. Karena apa? Diabetes lah yang akan membuat pembuluh darah kita itu jadi bopel-bopel. Gitu ya, bopel-bopel. Jadi pada dasarnya sebenarnya teman-teman, kalau kita punya pembuluh darah itu mulus, ya masih bersih, terjaga, terawat, itu tuh sebenarnya kalaupun kita makan yang berlemak atau kolesterol LDL, dia tetap nggak bakalan nempel kok ke dinding pembuluh darah. Sama seperti pada saat anak-anak. Anak-anak kan makan kolesterol tinggi juga nggak ada masalah, ya kan? Karena basically pembuluh darahnya masih bagus. Nah, tapi karena kita punya pembuluh darah itu jelek, itulah yang jadi membuat kita punya kolesterol tuh lebih gampang untuk nempelnya di bagian yang bopel-bopel tersebut. Dan diabetes ini itu sifatnya merusak dinding pembuluh darah sehingga akhirnya dinding-dinding kita bopel-bopel jadi lebih gampang deh nempel plaknya di sana. Ya, slide. Nah, selain itu juga bisa juga ya karena memang mungkin ada kelainan jantung bawaan, stres ya, atau mungkin cara makan yang salah. Sebenarnya ini lebih kepada justru malah penyebabnya ya, kita mau gampang stres, kita pola makan kita jelek, gaya hidup kita jelek, kita kurang olahraga, akhirnya biasanya nanti kita jadi timbullah masalah-masalah kesehatan yang tadi, jadi hipertensi, jadi hiperkolesterol, diabetes. Nah, akhirnya malah semakin memperbesar lagi resiko kita terkena jantung koroner. Slide. Nah, ini tadi yang saya sebut dengan infak miokard atau serangan jantung. Nah, kondisi ini itu tuh terjadinya tuh kenapa? Karena terjadi kematian sebagian dari sel otot jantung karena terhentinya pasokan darah akibat tersumbatnya pembuluh darah koroner. Nah, karena pembuluh darah yang kesumbat, aliran darahnya nggak bisa lewat. Akhirnya area jantung ya, area otot jantung yang seharusnya diperdarahi oleh pembuluh darah tersebut, itu akhirnya malah jadi nggak dapat suplai darah, nggak dapat makanan, mereka nggak ada tenaga untuk memompa darah. Akhirnya kekuatan jantung untuk memompa menurun drastis. Pada saat inilah tiba-tiba nanti kita akan merasa serangan jantung. Dan faktanya teman-teman, ternyata lebih dari 90% orang yang terkena serangan jantung itu justru sumbatannya itu terjadi karena plak yang pecah di tempat lain. Nah, plak yang pecah di tempat lain lalu ikut aliran darah menyumbat di dinding menyumbat di pembuluh darah koroner jantung. Nah, makanya kadang-kadang itu yang justru sering sekali tidak kita antisipasi, ya kan? Kita cuma bisa mengecek plak kita, penyempitan pembuluh darah kita cuma di jantung aja. Tapi kita nggak bisa mendeteksi seberapa banyak penyempitan pembuluh darah di pembuluh darah yang lain, yang di tangan, yang di kaki, yang di punggung mungkin, atau di area perut. Kita nggak bisa lihat di sana.
gitu. Padahal justru di situ yang paling sering, makanya sering banget kita melihat kejadian orangnya kelihatan sehat, tidak ada masalah jantung, ya kan, tidak ada dengar-dengar cerita adanya penyempitan pembuluh darah jantung, sehat-sehat banget, lagi olahraga, padahal rajin olahraga lagi olahraga tiba-tiba serangan jantung. Nah itu ya, makanya caranya gimana kita untuk tahu apakah kita punya plak pembuluh darah. Di tempat lain itu kita bisa lihat dari gejala-gejalanya, mungkin kita bisa ngerasain pegal-pegal ya, kram, kesemutan, itu artinya di daerah-daerah tersebut pun kita sudah punya plak pembuluh darah ya, dan harus kita jaga. Slide. Nah, gejalanya terjadinya kalau serangan jantung itu seperti apa? Yang pasti kalau kita mengalami serangan jantung, ya yang kita alami adalah nyeri dada, ya kan? Nggak mungkin lah nyeri perut ya. Nggak sih nyeri dada, ya kan? Dan nyeri dadanya ini khas. Memang nyeri dadanya ini bisa jadi mirip ya, mirip dengan gejala-gejala penyakit lainnya. Biasanya paling sering tuh disalah artikan dengan GERD, ya kan, atau MAH, asam lambung, ya itu paling sering tuh. Karena lokasinya berdekatan sekali, jadi kadang-kadang sulit untuk dibedakan. Nah, untuk membedakan serangan jantung itu seperti apa? Pertama, nyerinya itu secara lokasi itu dia jelas pasti di area dada ya. Terjadinya itu bisa di belakang dari tulang dada atau dadanya itu agak ke sebelah kiri. Dan rasanya itu dia bisa bermacam-macam. Bisa rasanya panas seperti dibakar, bisa rasanya tuh seperti ditekan atau ditimpa benda berat, atau bisa juga seperti dilemas-lemas, ditusuk, diiris, ataupun seperti tercekik. Tapi yang paling khas dari serangan jantung adalah penjalarannya. Ya, nah kalau teman-teman mungkin yang pengalaman mengalami GERD, ya, itu kan rasanya juga sama ya, rasanya kan kayak panas, kayak terbakar gitu kan, kadang-kadang ada rasanya kayak ditusuk-tusuk gitu ya, dan itu sama di area dada juga. Nah, cuman biasanya rasa yang dirasakan tersebut itu hanya di area tersebut saja, tidak ada penjalarannya. Nah, serangan jantung ini biasanya dia khasnya itu justru disertai dengan penjalaran. Menjalarnya kemana? Bisa menjalar sampai ke leher, ke rahang bawah, bisa ke bahu, bisa tembus ke belakang ke punggung, bisa sampai ke tangan, ya sampai ke ujung-ujung jari itu juga bisa. Nah, dan biasanya juga disertai dengan gejala penyerta lain, yaitu seperti sesak nafas, keringat dingin, dan juga pucat. Slide. Nah, ini kira-kira kurang lebih ilustrasi gambaran penjalarannya ya. Slide. Nah, kalau teman-teman nemuin kayak gini, harus diapain ya? Mungkin kalau seandainya kita sendiri yang mengalaminya sih, ya kita sudah sibuk dengan kepanikan kita sendiri ya. Tapi gimana nih kalau mungkin ada orang di sekitar kita gitu ya. Kita lagi mungkin sama keluarga, sama teman kita, atau ada salah satu keluarga kita yang mengalaminya ini. Apa yang harus kita lakukan? Gak mungkin kita ngeluarin handphone kan untuk di apa namanya di live gitu ya, nggak mungkin. Tapi yang kita lakukan adalah harus segera kita bantu. Gimana cara kita bantunya? Pertama, kita pastikan dulu nih keluhannya. Khas nggak? Kayak tadi tuh, nyerinya di mana, terus juga rasanya seperti apa, ada penjalarannya atau enggak. Terus kita lihat dia ada nggak keringat dingin, pucat, sesak nafas ya. Kalau kita rasa kayaknya ini serangan jantung deh, langsung kita baringkan penderitanya, pasiennya ya. Kita langsung baringkan penderitanya, baringkan di alas yang keras ya teman-teman. Jadi bukan di alas yang empuk, jadi bukan di sofa atau di tempat tidur yang empuk, jangan. Justru baringkan di tempat alas yang keras. Paling gampang tuh baringin aja di lantai. Ya, nah, nanti dibaringkan di lantai sambil kita segera panggil bala bantuan, ya panggil dokter, atau kalau mungkin kita memang kebetulan lokasi kita dekat dengan rumah sakit, langsung lari aja ke rumah sakit ya, apalagi mumpung pasiennya masih sadar. Nah, kalau seandainya kebetulan nih pasien tersebut dia memang sudah ada riwayat penyakit jantungnya, biasanya dia sudah standby aspirin 300 mg atau ISDN. Nah, ini langsung diambil, diremuk, dihancurin, langsung ditaruh di bawah lidah ya. Kalau nanti tiba-tiba pada saat kita sambil menunggu bala bantuan atau ya sambil kita menunggu bala bantuan pasiennya malah jadi pingsan,
teman-teman langsung cek nih ya, wah nadinya tidak ada, nafasnya juga berhenti, langsung lakukan yang namanya CPR. Karena kematian tertinggi itu justru di jam-jam pertama. Makanya kalau seandainya teman-teman semakin cepat teman-teman menyadari ini kemungkinannya serangan jantung dan bisa segera memberikan bantuan pertama, itu teman-teman bisa menyelamatkan nyawa penderita tersebut. Slide. Nah, CPR itu apa? CPR itu dia adalah suatu tindakan resusitasi jantung paru, di mana ini merupakan langkah penyelamatan yang memiliki tujuan supaya aliran darah dan oksigennya bisa tetap berlangsung ke seluruh tubuh. Nah, jadi kan di sini kan konteksnya itu adalah jantungnya berhenti, ya kan? Jantungnya berhenti. Nah, dengan kita melakukan CPR, itu kita yang bantu gantian mompain jantungnya. Jadi supaya aliran darah bisa tetap berjalan terus. Karena semakin lama aliran darah berhenti, maka akan semakin banyak sel-sel yang mengalami kematian. Gitu. Itulah yang nanti akhirnya angka keselamatan menjadi jauh semakin kecil. Slide. Nah, tentunya yang pasti ya teman-teman, kita pasti nggak ada yang mau mengalami kondisi tersebut. Ya, kalau bisa sih jangan sampai deh ya, jangan sampai kita mengalami kondisi serangan jantung tersebut, karena biasanya kalau di kondisi panik seperti itu bahkan mikir aja pun, apalagi kalau kita yang tidak terbiasa ya, berpikir aja itu kita sudah tidak bisa fokus gitu ya. Boro-boro kepikiran harusnya langkah apa, biasanya kita udah panik duluan, ya kan? Makanya itulah pentingnya kita untuk mencegah. Caranya gimana? Mulai dari rubah gaya hidup. Kalau teman-teman kebetulan overweight ya, turunin berat badannya jadi lebih ideal. Yang biasa yang ngerokok, yuk stop ngerokoknya. Mulai olahraga ya, nggak harus yang berat, tapi mulai dari yang ringan. Yang penting rutin. Dan yang paling penting juga, tapi biasanya paling susah dilakukan adalah mengelola stres ya. Kelola stres juga itu penting ya. Selain itu juga teman-teman juga bisa melakukan diet ya. Makannya juga mulai nih dirubah ya. Nggak harus langsung drastis banget, tapi perlahan mulai berubah ke makanan yang lebih sehat. Mulai dibanyakin buah sayurnya, mulai dikurangi garamnya. Ya, bukan nggak boleh makan garam sama sekali, boleh. Cuman jangan banyak-banyak. Rendah aja garamnya, ya sedikit aja. Bukan nggak boleh makan kolesterol, boleh, tapi dikit aja ya. Jadi sudah mulai dikurangin dan juga kurangi alkohol. Slide. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita, ada Cocoa Flavanol Original dan Sweet, Flavanol DTM with Allergy 9, Flavanol Men, dan juga yang terbaru NutriFlow. Slide. Kalau kita ngomongin soal flavanol, kita tentunya akan ngomongin soal kepalanya, subklasnya, yaitu polifenol. Yang dimana polifenol ini sudah terkenal banget akan manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi ternyata kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa juga terbukti secara klinis bermanfaat juga untuk fungsi kardiovaskular. Jadi dimana ternyata pada saat dia dalam waktu sebentar saja ya, setelah dikonsumsi, kita akan bisa mendapatkan short term effect-nya adalah dilatasi atau pelebaran pembuluh darah, sehingga akan memastikan untuk aliran darah kita yang bisa terjaga tetap lancar. Cuman memang biasanya proses pengolahan kokoa itu justru malah cenderung merusak flavanol. Jadi sehingga dibutuhkan suatu metode pengolahan kokoa di mana bisa tetap mempertahankan kadar flavanolnya bisa tetap tinggi. Slide. Selain itu juga ada kandungan L-arginine juga. Arginine ini dia adalah sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita biasanya untuk produksi protein. Ini bisa kita dapetin nih dari makanan kita sehari-hari biasanya ya, dari daging-dagingan, ikan, produk olahan susu, ataupun kacang-kacangan. Yang unik dari arginine ini adalah slide. Yang unik adalah arginine ini kalau dibutuhkan, dia itu justru bisa diubah menjadi nitric oxide, di mana nitric oxide inilah nanti yang akan berperan dalam memperlebar pembuluh darah kita supaya aliran darah bisa mengalir lebih lancar. Cuman kadang-kadang itu dia tadi ya,
pembuluh darah kita sudah banyak mengalami kerusakan dindingnya, sehingga produksi nitric oxide pun jadi menurun. Makanya pembuluh darah kita biasanya cenderung jadi kaku. Dengan adanya arginine ini untuk sementara bisa digantikan nih ya produksinya. Jadi arginine berubah jadi nitric oxide supaya memastikan aliran darah bisa tetap lancar. Slide. Lalu ada produk terbaru kita ada NutriFlow. NutriFlow ini dia merupakan minuman sehat yang mengandung bahan aktif flavanolnya ada 200 mg, vitamin B7, vitamin C, dan juga cysteine. Kalau kita ngomong flavanol, tentu tadi ya, kita sudah ngomongin tentang manfaatnya untuk kesehatan pembuluh darah dan juga fungsi kognitif. Terus ada juga vitamin B7 dan vitamin C, dia itu bagus untuk membantu metabolisme lemak dan protein, bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, juga bagus untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Lalu ada sisein juga yang merupakan antioksidan kuat yang akan membantu kita untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan toksin. Dan juga keuntungan dari NutriFlow ini juga, dia sama seperti produk yang lainnya ya, dia bebas gula karena menggunakan stevia sebagai pemanis alami. Jadi tetap aman buat teman-teman yang harus membatasi konsumsi gula seperti teman-teman yang diabetes. Slide. Nah, di sini produsen kita itu Barry Callebaut itu sudah mempunyai paten terhadap metode pengolahan kokoa, di mana metode yang telah mereka patenkan ini terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Dan inilah yang kita gunakan di dalam produk-produk flavanol kita. Slide. Tentunya sudah ada banyak banget studi klinis ya, bahkan beberapa dari studi klinis tersebut juga sudah dipatenkan. Salah satunya adalah di sini ekstraksi kokoa itu ternyata dapat membantu menurunkan berat badan dengan cara meningkatkan regulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi sebenarnya bukan hanya semata-mata menurunkan berat badan aja ya, tapi lebih tepatnya adalah meningkatkan pembakaran lemak. Nah, biasanya dengan pembakaran lemak yang meningkat, itu juga berefek terhadap penurunan berat badan. Slide. Lalu juga ada juga studi klinisnya juga di mana subjek yang diberikan 300 ml koko yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi, itu ternyata dari hasil penelitian selama periode 6 jam setelah mengkonsumsi kokoa, itu ditemukan penurunan perlengketan pada permukaan trombositnya, di mana ini akan membuat efek pengenceran darah. Nah, ini juga hal yang sama yang kita dapatkan kalau kita mengkonsumsi obat-obat pengencer darah seperti aspirin yang tadi digunakan kalau sedang terjadi serangan jantung. Nah, makanya nih bisa banget teman-teman gunakan kokoflavanol juga sebagai pertolongan pertama untuk kasus-kasus serangan jantung ya. Slide. Lalu kita juga sudah dapat approved claim ya, approved claim yang bahkan sudah disetujui baik dari EFSA maupun FDA. EFSA itu sudah bisa mengannounce ya klaimnya terhadap cocoa flavanol bahwa cocoa flavanol dapat membantu menjaga elastisitas pembuluh darah di mana ini akan mengkontribusikan dalam aliran darah yang lebih normal. Dan bahkan yang terbaru itu FDA ya sudah mengumumkan bahwa cocoa flavanol itu sangat bagus dalam membantu menurunkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Wow banget ya. Slide. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan ya, secara umum manfaat cocoa flavanol itu bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah, ya, menstabilkan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik, mengurangi resistensi terhadap insulin, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, mengurangi resiko kanker, dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Dan untuk NutriFlow-nya sendiri, ini bisa teman-teman jadikan sebagai gaya hidup, ya, karena dia bagus untuk membantu penyerapan nutrisi yang lebih baik lagi di tubuh, membantu metabolisme lemak dan protein, melindungi sel dari stres oksidatif, meningkatkan fungsi kardiovaskular, bagus untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku, membantu memperkuat daya tahan tubuh, dan juga bisa juga berperan dalam pembentukan massa otot
Dan juga cocok untuk program penurunan berat badan karena bisa kita gunakan sebagai meal replacement. Jadi bisa bantu juga nih buat yang untuk mau nurunin berat badan ya. Jadi supaya lebih ideal biar semakin jauh resikonya terhadap penyakit jantung koroner. Slide. Untuk konsumsinya, teman-teman bisa konsumsi kalau untuk yang flavanol original maupun sweet bisa 5 gram sehari. Ya, untuk yang kebetulan sudah punya masalah jantung atau sudah punya faktor resikonya, bisa mengkonsumsi mulai dari 15 gram yang originalnya ya. Atau teman-teman boleh juga konsumsinya kalau mau yang DTM juga boleh. DTM itu teman-teman bisa konsumsi 1 saset per hari. Atau kalau yang memang sudah punya resiko, itu bisa mengkonsumsinya 3 saset per hari. Slide. Nah, teman-teman juga bisa konsumsi Nutriflow juga ya. Untuk Nutriflow ini teman-teman bisa cukup menyeduh sekitar 15 gram atau 1 sendok makan muncung dicampur dengan air. Airnya terserah, mau air dingin, air hangat, tapi jangan terlalu panas ya. Kalau saya sih sukanya air dingin justru biar seger gitu kan. Dan ini bisa dikonsumsi 1-2 kali sehari dan bisa menggantikan sarapan maupun makan malam bagi yang ingin mengurangi berat badan ya. Slide. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa sekali ya dokter ya. Terima kasih banyak dokter Winda untuk penyampaian materinya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya putar saya bacakan sesi tanya jawab, ada informasi mengenai acara dan juga promo nih yang FI berikan untuk Bapak Ibu ya. Oke, sudah muncul ya di layar handphone atau laptop Bapak Ibu. Nah, ini ada FI Medical Consultant bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan konsultasi kesehatan dengan Dokter Winda, baik mengenai dosis, kemudian masalah kesehatan lainnya, boleh langsung chat di nomor 0878 1706 6067. Namun ini hanya berlaku untuk chat saja ya Bapak Ibu ya, tidak bisa melalui via telepon. Nah, selanjutnya jangan lupa nih Bapak Ibu untuk ikutin semua sosial media kami seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, kemudian Instagramnya @foreverhealthy.id, Facebooknya Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga TikTok foreverhealthy.indonesia ya. Jadi supaya Bapak Ibu nggak ketinggalan informasi nih, mungkin dengan flyer-flyer promosi ya, konten promosi, testimoni, kemudian rekaman video Zoom atau seminar lainnya, dan juga video tips-tips kesehatan lainnya. Ya, karena semuanya ada di sosial media kami, Bapak Ibu ya. Pastikan jangan sampai terlewatkan. Kemudian kita ada New Annual Rank Promo 2023. Ada Star, Warrior, Elite, Master, Grandmaster, dan juga Legend. Jadi FI nggak cuma memberikan uang tunai aja nih, FI juga memberikan hadiah berupa logam mulia dan juga mobil seperti Expander dan juga Innova Zenix. Ya keren banget ya Bapak Ibu ya. Nah nggak cuma itu aja, masih ada trip jalan-jalan gratis nih, salah satunya ke Bangkok dengan mengumpulkan 60 poin dan 8.500 CV 5 hari 4 malam. Ih, seru banget ya. Ini sudah banyak banget yang mendapatkan promo ini. Periodenya mulai dikumpulkan dari tanggal 1 Januari sampai nanti 31 Desember 2023. Pastikan Bapak Ibu yang hadir pada Zoom malam hari ini beruntung mendapatkan trip gratis ke Bangkok. Kemudian untuk promo trip ke Dubai kita juga memberikan gratis kepada Bapak Ibu periodenya dari 1 Januari sampai 30 Juni 2023. Eh caranya dengan mengumpulkan 25.000 CV dan 100 poin ya. Selanjutnya bagi ada yang ingin mendapatkan umroh ataupun Eropa trip, Bapak Ibu bisa langsung mengikuti
mengumpulkan 150 poin dan 75.000 CV. Periodenya dari tanggal 1 Januari sampai 31 Agustus 2023. Nah, kita juga selain memberikan tadi ada uang tunai, kemudian mobil, logam mulia, dan jalan-jalan gratis. FI juga ada promo nih Bapak Ibu yang mulai dari tanggal 3 sampai nanti 9 Mei 2023. Bagi pembelanjaan 60 CV atau dengan bergabung paket silver, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan satu pouch cocoa flavanol original. Nah, ini berlaku juga untuk kelipatan ya. Jadi satu invoice atau satu stroke setiap 60 CV, Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan flavanol original. Nah, kemudian nanti di hari Sabtu kita ada bisnis preview yang akan dibawakan oleh Bapak Ali Budiman dan juga Ibu Sri Suhesti dan akan dibawakan MC-nya oleh Bu Melani di kantor pusat FAI jam 2 siang hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023. Kemudian kita juga ada Forever Income Training dengan judulnya Pengguna 100%. Bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung menjadi member, bisa mengikuti Forever Income Training ini di kantor pusat FAI hari Sabtu 6 Mei jam 1 siang yang akan dibawakan oleh Bapak Ali Budiman. Kami tunggu kedatangannya Bapak Ibu ya. Baik, itu dia eh, untuk acara dan juga promo ya yang FAI berikan untuk Bapak Ibu. Luar biasa sekali ya, ada banyak sekali nih dok promo dan juga acaranya ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu telat nih bergabung ke dalam bisnis FAI. Baik, sekarang kita langsung ke sesi tanya jawab ya dok ya. Let's go. Ada dari Pak Akodin nih, malam Dokter Winda dan semuanya. Semoga kita semua selalu sehat ya. Maaf mau tanya nih, konsumsi cocoa flavanol berapa lama bisa menghilangkan plak di pembuluh darah ya? Oke, nah sebenarnya kalau untuk plak sendiri itu akan tergantung ya. Tergantung plaknya itu masih plak yang lunak kah atau plak yang sudah mengeras. Kalau plak yang udah mengeras mah susah ya, susah. Sudah tidak bisa diapa-apain kalau plak yang sudah mengeras. Tapi kalau plak yang masih lunak masih memungkinkan. Tapi berapa lamanya itu akan tergantung. Ya, relatif sekali kita tidak bisa mengukur. Kenapa? Pertama, itu akan tergantung seberapa banyak plaknya. Ya kan, sedangkan kita aja nggak bisa ngecek semua plak di dalam pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita itu panjangnya 2,5 kali keliling bumi, gimana cara ngeceknya? Ya kan? Nah, selain itu juga, ini juga akan tergantung seberapa banyak kita mengkonsumsi cocoa flavanolnya juga. Karena itu dia, cocoa flavanol begitu masuk ke dalam aliran darah, dia akan terbagi-bagi untuk masalah-masalah yang ada di dalam tubuh. Nah, sekarang masalah di dalam tubuh ada berapa banyak? Kongsi-kongsiannya ini harus berapa banyak nih gitu kan, apakah kita sudah mengkonsumsi dengan jumlah yang memang paling cukup nggak dengan sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Dan yang ketiga juga akan tergantung dengan gaya hidup kita juga. Kalau flavanol memang dia punya sifat antioksidan, dia akan bantu memang mengikis plak-plak yang kemungkinan masih masih cukup lunak gitu ya, masih mungkin untuk dikikis. Tapi kita tambahin lagi nggak plaknya? Nah, makanya ini memang membutuhkan kerjasama. Kita minum cocoa flavanol, tapi kita juga harus menjaga juga asupan kolesterol kita. Kalau seandainya kita kalau minum cocoa flavanol, tapi juga kolesterol kita makan juga tetap berlebihan, ya ibarat kata kalau kayak dibersihin habis itu dikotorin lagi ya mau kapan selesainya, ya kan? Jadi memang harus ada kerjasama antara kita dengan flavanol ya. Tapi memang dengan kita mengkonsumsi flavanol setidaknya kita bisa menjalani gaya hidup yang lebih sehat tapi lebih ringan dan lebih menyenangkan. Karena kadang-kadang kan image-nya kalau gaya hidup yang gaya hidup yang sehat itu kan kayaknya susah ya, susah, tidak menyenangkan, ribet, malah bikin stres karena kayaknya apa-apa nggak enak, ya kan? Nah, ini kita bisa menjalani gaya hidup yang lebih sehat, tapi lebih fun dan lebih terasa lebih ringan dengan cocoa flavanol gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Wida. Semoga cukup menjawab ya.
Bu Yayu, Oh, halo Bu Yayu. Selamat malam. Ada yang tanyakan Bu Yayu? ya ada yang mau tanyakan. Siap, Eh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Winda, saya mau tanya, tetangga saya jantungnya sudah dipakai baterai dan sudah pakai ring. Bagaimana Hmm, cara apa tuh mengonsumsi Prevanol gitu? Mereka Oke. takut kalau kalau bukan dari dokter, dari produk-produk lain, dia takut akan terjadi apa-apa gitu. Oke, iya. Nah, kalau seperti ini kan berarti kan sudah pakai apa namanya baterai ya, sudah pakai baterai. Tapi memang kebetulan juga sudah ada plugnya juga, makanya sudah pasang ring, ya kan? Nah, justru kondisi seperti ini malah harus sangat dirawat pembuluh darahnya. Kenapa? Karena mungkin banget untuk ada plak-plak baru gitu ya. Jadi memang malah harus dijaga lebih ketat. Itulah artinya justru sangat membutuhkan flavanol banget kalau kondisi seperti ini. Sangat dianjurkan. Seperti tadi, FDA itu kan sudah menjadi patokan seluruh dunia ya untuk klaim-klaim kesehatan segala macam produk baik obat maupun suplemen. Nah, bahkan FDA aja sudah mengatakan bahwa cocoa flavanol itu bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Jadi, bagi mereka-mereka yang punya resiko penyakit kardiovaskular atau memang sudah mengalami penyakit kardiovaskular, justru sangat direkomendasikan untuk mengkonsumsi cocoa flavanol untuk sebagai maintenance-nya, untuk sebagai perawatannya. Justru malah sangat direkomendasikan banget. Nah, untuk kasus seperti ini, saya sih lebih menganjurkan untuk minumnya itu yang original. Ya, original itu 15 gram. 15 gramnya mau sekali minum boleh, mau dibagi 3 jadi 555 gram juga boleh. Senyamannya pasien aja. Nyamannya dia yang kayak gimana. Mau dibagi 3 boleh, mau sekali minum aja karena biar nggak banyak-banyak ini takut lupa, bebas. Ya, bebas aja, yang nyamannya aja gitu. Tapi targetnya adalah 15 gram setiap hari untuk original ya. Terima kasih. Kemarin ibunya ingin beli, tapi anaknya masih ragu-ragu. Oh Ibunya iya, nggak apa-apa. gimana Nah, supaya apa? nah nanti itu minumnya kan biasanya kan sudah ada obat-obatannya, ya kan? Iya, ada Sudah ada obat-obat. obat-obatan dokter, ya kan? Nah nanti biasanya obat-obatan dokter itu diminumnya nanti setelah makan. Ya, Nah nanti boleh nih minum flavanol dulu sebelum makan, habis itu makan baru minum obat. Gitu. Kalau seandainya mungkin ragu untuk langsung 15 gram, nggak apa-apa. Mulai dari 5 gram dulu aja. Mulai dari 5 gram, coba cek dulu badannya, enak nggak respon tubuhnya. Nanti kalau udah enak, besok tambahin coba jadi 10 gram. 10 gram tes lagi, biar kasih kesempatan flavanolnya berkenalan dulu dengan tubuhnya. Karena memang apalagi dengan kondisi seperti ini ya, kadang-kadang memang ada reaksi-reaksi detoksifikasi atau healing crisis itu yang mungkin bisa reaksinya tuh mungkin kurang nyaman bagi si pasien. Karena dia kurang nyaman malah jadi panik, takut gitu kan. Nah, ini sebenarnya padahal artinya kalau seandainya dengan diberikan dosis sebegitu dia sudah ada reaksi, itu artinya dia sudah bekerja. Berarti dosis tersebut sebenarnya sudah mulai efektif memberikan efek gitu. Nah, cuman memang beberapa rasanya di awal itu kurang menyenangkan. Gak apa-apa, nggak usah takut. Kan apalagi kan kebetulan sudah ada obat-obatan dokter juga yang nge-backup. Jadi tenang aja. Jadi justru malah nggak perlu khawatir gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir, tetap dikonsumsi aja bertahap ya. Jangan lupa nanti dikasih tahu kemungkinan nanti reaksi apa yang akan dialami ya. Dia bisa jadi mungkin bisa mengalaminya pertama-tama tuh kayak kok kayaknya rasanya jadi lebih berdebar-debar, bisa jadi. Tapi belum tentu ya. Jadi kemungkinan-kemungkinannya aja, tapi seenggaknya dia sudah antisipasi dengan semua kemungkinannya. Atau bisa juga terasa kok jadi pusing ya, nggak apa-apa ya, dibawa santai aja,
bawa minum air putih yang cukup, terus habis itu dibawa istirahat. Jangan lupa obat-obatan dokter tetap diminum, jangan dilepas. Ya, itu artinya dia sudah mulai bekerja dan sedang penyesuaian terhadap tubuhnya. Jadi memang kadang-kadang reaksi itu muncul, tapi itu normal gitu ya. Hanya palingan biasanya beberapa hari aja. Setelah itu nanti udah smooth kok. Tenang aja, ya. Walaupun terima kasih dokter. Dia juga ada apa komplikasi juga ini pinggangnya suka sakit. Ada seperti apa kejepit. Iya, itu juga. Iya, nanti akan satu persatu akan nanti dikerjakan, Bu. Nah, jadi memang harus bertahap ya. Apalagi kan tadi itu dia semakin banyak masalah di dalam tubuh, pada dasarnya akan membutuhkan propanol yang lebih banyak. Tapi tadi belum tentu semua pun bisa dia sanggup menerima efek si flavanolnya langsung banyak-banyak juga gitu kan. Bisa jadi kurang nyaman. Makanya bertahap aja pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Nanti pelan-pelan dinaikkan dosisnya, sampai nanti tubuhnya sudah mulai siap menerima beban kerja yang tinggi tersebut untuk merecovery masalah-masalah kesehatannya gitu ya. Ya, terima kasih. Insya Allah ini nanti saya akan terapkan kepada anaknya supaya meyakinkan ibunya. Iya, Bu Yayu. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Yayu. Semoga sehat selalu ya, Bu. Kemudian dari Bu Lufi, selamat bergabung Bu Suryani Ciputra. Halo Bu Suryani Ciputra, selamat bergabung. Salam kenal, selamat malam dari Bu Lea Darmalina di Sukabumi. Wow, dari Sukabumi nih dok. Semoga sehat selalu ya Ibu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Ulfi. Selamat malam dokter. Dok, apa bedanya penyempitan dan plak di jantung serta pembengkakan jantung dok? Terima kasih. Oke, kalau penyempitan dan plak itu sama ya. Justru karena adanya plak, jadi menyempit salurannya gitu ya. Jadi diameter, ibaratnya ini kita punya pembuluh darah itu kan kayak pipa ya, kayak pipa. Nah, karena ada plak di sana, akhirnya diameternya itu jadi lebih menyempit. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin penyempitan dan ngomongin plak itu sama gitu ya. Jadi ada penyempitan karena ada plak di situ gitu. Kalau untuk pembengkakan itu artinya begini. Jantung itu kan 100% sebenarnya adalah terdiri dari otot. Gitu ya, otot jantung. Namanya otot, kalau dia bekerja terus, itu akan lama-lama membesar. Sama kayak otot tangan kita juga nih, ya. Otot bicep kita kan, kalau kita angkat terus kita dia bekerja terus, dia akan lama-lama membesar. Gitu. Sama halnya dengan jantung kita. Jantung kita pun, apalagi kalau dia disuruh bekerja keras terus, seperti pada kondisi hipertensi terutama, ya, itu kan dia jadi harus kerja keras untuk memompa darah. Karena untuk melewati pembuluh darah yang menyempit akibat hipertensi tersebut, itu jadi lebih susah untuk lewatnya darahnya, sehingga harus dipompa lebih kencang. Nah, ini sama aja, jantung kita tuh kayak lagi dipaksa olahraga terus-terusan. Makanya dia lama-lama jadi membesar. Inilah yang kita sebut dengan membengkak ya, pembengkakan jantung. Nah, makanya biasanya pembengkakan jantung itu sering dialami bagi mereka-mereka yang hipertensi, apalagi hipertensinya sudah sampai tahunan, itu biasanya kalau nanti di ronsen itu jantungnya lebih membesar karena jadi lebih berotot jantungnya. Gitu. Jadi itu letak pembedaannya ya. Jadi kalau penyempitan atau plak itu di pembuluh darahnya kasusnya. Sedangkan kalau pembekakan jantung itu justru di otot jantungnya. Gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga cukup jelas, Bu Ulfi. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Angela. Izin bertanya, Dok, untuk yang mempunyai hormon tiroid, ya, apakah bisa sembuh atau akan menjadi baik dengan mengkonsumsi flavanol? Nah, kalau bisa konsumsi flavanol yang mana ya, Dok, dan berapa kali untuk konsumsinya? Terima kasih. Oke, berarti ini lebih ke hipertiroid ya. Nah, kalau hipertiroid justru malah bagus konsumsi flavanol karena ternyata flavanol itu punya sifat goitrogen namanya.
Goitrogen itu adalah apa namanya sifat untuk menekan produksi hormon yang berlebih pada tiroid gitu. Justru malah bagus untuk kasus tiroid gitu ya. Jadi malah sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi cocoa flavanol. Selain itu kan memang basically juga dia sifatnya adalah antioksidan ya, cocoa flavanol itu. Di mana antioksidan itu dia punya peran itu adalah balancing and protecting, di mana kalau kasus pada tiroid ini adalah sifat balancing-nya yang akan bekerja. Namanya balancing itu adalah menyeimbangkan. Yang berlebih ditekan, yang kurang ditingkatkan. Gitu. Karena dia di sini kondisinya aja adalah kelebihan produksi hormon. Nah, jadi aktivitas produksinya itulah nanti yang akan bisa ditekan dengan antioksidan dari flavanol. Nah, untuk konsumsinya mungkin boleh coba mulai dari yang original ya. Original mulai dari 10 gram. 10 gram dulu boleh, nanti boleh disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Karena bisa jadi nih, untuk saat ini mungkin masalah utamanya adalah tiroid, gitu kan. Tapi bukan berarti tidak punya masalah lain, baik yang sudah diketahui maupun yang tidak diketahui. Sehingga ini nanti bisa jadi pembagian ya, bagi-bagi jatah flavanol. Jadi malah akibatnya jatah untuk si tiroidnya malah jadi berkurang. Nah, nanti boleh di-adjust dosisnya ya. Di-adjust nanti coba dulu 10 gram. Kira-kira kalau udah cukup tinggal diteruskan aja 10 gram setiap hari originalnya. Atau kalau nanti ternyata kayaknya masih kurang efektif kerjanya, bisa ditingkatkan menjadi 15 gram. Nanti evaluasi setiap 2 minggu atau 30 hari. Ya? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, kemudian pertanyaan terakhir dari Bu Hau Hau. Selamat malam, Dok. Saya sudah dipasang ring 1. Kalau konsumsi flavanol itu yang DTM apa yang original? Mohon penjelasannya, Dokter. Terima kasih. Oke, nice. Nah, ini berarti Bu Hau sudah sangat wajib sekali ya jagain pembuluh darahnya. Karena udah ada ringnya 1, jangan sampai nanti nambah lagi, ya kan? Nah, kalau untuk kasus seperti ini sih saya lebih menganjurkan untuk maintenance-nya sehari-harinya itu konsumsi yang original. Ya, jadi rutinin konsumsi yang original itu 15 gram setiap hari. Tapi standby juga DTM-nya. DTM kapan diminum? DTM-nya nanti diminum untuk kasus-kasus tertentu, kondisional aja. Contohnya, tiba-tiba nih Bu lagi aktivitas, rasanya agak sedikit sesak, itu langsung dikonsumsi DTM-nya. Tapi itu tidak menggantikan dosis dari si originalnya. Jadi untuk maintenance hariannya tetap konsumsinya yang original 15 gram. Nanti DTM-nya lebih sifatnya buat standby aja, kondisi tentu dikonsumsinya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga cukup jelas, Ibu, untuk jawabannya ya. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir, Dok, dari Bu Hau Hau. Nah, sekarang kita langsung aja ya kali ya, Dok, ya. Kayaknya udah pada penasaran, udah pada nunggu-nunggu. Kira-kira siapa yang mendapatkan 1 box cocoa flavanol original dari FAI pada malam hari ini ya? Mungkin bisa dibantu untuk share data peserta hari ini. Kita mau tahu siapa yang akan beruntung malam hari ini untuk mendapatkan 1 box cocoa flavanol original. Nah, untuk pemenangnya malam hari ini, untuk yang beruntung malam hari ini adalah kita putar. Siapa ya? Oke, ada Ibu Hasbiah, masih ada Bu Hasbiah. Saya cek dulu ya. Bu Hasbiah masih ada. Halo, Bu Hasbiah. Iya, hadir, Bu. Hadir, oke baik. Selamat Ibu mendapatkan 1 box cocoa flavanol original dari FAI ya. Nah, untuk informasi pengiriman barangnya, Bu Hasbiah nanti bisa langsung menghubungi nomor customer relation kami ya ke Ibu Mary ya untuk dibantu pengiriman produknya. Oke, baik. Selamat sekali lagi Bu Hasbiah ya. Baik, sama-sama Ibu. Baik, Dokter Winda sebelum saya akhiri mungkin ada yang ingin disampaikan, Dok? Apa ya kali ini?
Oh iya, yang mau saya sampaikan, sebenarnya masih agak berhubungan lah ya dengan topik kita hari ini, karena kebetulan memang kan ini saya juga ngalamin pribadi, gak enak banget berita-berita belakangan ini. Jadi saya pengen ngingetin lagi teman-teman semuanya, ya, yuk ya kita jaga sama-sama jantung kita, ya, pembuluh darah kita, karena mungkin kita berpikir ini suatu hal yang sepele, tapi sebenarnya ini penting banget. Kenapa? Kita menjaga jantung dan pembuluh darah kita, nggak cuma untuk kita, tapi juga untuk orang-orang yang kita kasihi. Nggak mau kan orang-orang yang kita kasihi sedih? Makanya mulailah dengan menjaga jantung dan pembuluh darah kita dari sekarang dengan Koko Flavanol. Ya, sehat terus teman-teman FHI. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Baik, itu dia Bapak Ibu tips dari Dokter Winda. Ya, apalagi kita sekarang lagi berada dalam musim panas, kemudian hujan, ya pastikan selalu menjaga daya tahan tubuh kita, ya. Dan jangan lupa untuk konsumsi Cocoa Flavanol dan juga Nutriflo setiap hari. Baik, kalau begitu saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang sangat menarik, tentunya dengan hadiah yang sangat menarik juga. Pastikan Bapak Ibu jangan sampai terlambat mengikuti seminar kesehatan di setiap hari Kamis dan juga di setiap hari Selasa secara offline ya. Kalau begitu saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semua. Selamat beristirahat. Bye-bye. Bye. Makasih, Dok. Terima Terima kasih, Dok. kasih. Terima kasih, Mbak Diana. Terima kasih, Pak Ote.